Shalom, selamat pagi Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Salam hormat dan kasih dari kami, Pendeta Noah Asbanu, Gereja Pentakosta Isa Masih Indonesia, Evanta Boyolali. Marilah Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau memasuki ibadah raya pada pagi hari ini. Walaupun masih secara online, percayalah kasih dan penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus sempurna untuk kita semuanya. Marilah Ibu dan Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengangkat satu pujian bagi kemuliaan daripada nama dan segala nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Kita akan naikkan pujian ini bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus.
hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan suara firman Allah pada pagi hari ini. Tadahkanlah tangan di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan kebaktian pada pagi hari ini, bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya dari pihak Allah Bapa yang telah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi yang senantiasa memeliharakan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Oleh karena itu maka pada pagi hari ini turunlah kiranya saudara-saudari sekalian berkat anugerah, kuasa, pengurapan dan kasih karunia dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai dan berkati ibu dan bapak, saudara-saudara yang kasih saat pagi hari ini, bahkan sampai hari Maranatha dan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, terima kasih Allah, karena hanya oleh anugerah dan kasih karunia-Mu kami semua boleh dipelihara oleh Tuhan, kami semua boleh dilindungi oleh Tuhan sampai pada saat ini Bapa. Kurang lebih sudah hampir 4 bulan lebih ya Allah. Oh, kami tidak bisa bersekutu bersama-sama, tapi kami boleh melihat persekutuan yang begitu erat antara Allah dengan kami sebagai umatnya. Oh, terbukti Bapa bahwa sampai hari ini kami semua sehat, kami semua kuat, kami semua terbebas daripada wabah COVID-19 ya Allah. Karena itu Bapak, kami memberikan kemuliaan, kami memberikan pujian, kami memberikan hormat hanya bagi Engkau. Dan kami berdoa ya Allah untuk bangsa dan negara kami, Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami dari yang paling atas sampai kepada yang paling bawah. Semua diberkati Engkau, terutama untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Allah memberkati, berikan hikmat dan pengurapan serta kuasa-Mu ya Allah untuk kedua hamba-Mu Bapa bersama dengan seluruh jajaran pemerintahan yang ada dari paling atas sampai kepada yang paling bawah. Semua diberkati Engkau. Selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah bangsa kami, berkati bangsa kami, lebih khusus Tuhan untuk setiap kota dimanapun kami berada pada saat pagi hari ini. Semua diberkati oleh Tuhan, semua dilawat oleh Tuhan, dan kota-kota di mana kami berada Bapa, semuanya sejahtera dan makmur dalam nama Yesus. Karena kami tahu Bapa bahwa di mana kami berada, di situ ada Tuhan, dan ketika Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami, maka di situ ada shalom Allah akan dinyatakan Bapa di kota-kota kami di mana kami berada ya Allah. Bapa di surga, kami berdoa khusus untuk Boyolali. Allah memberkati Boyolali, Boyolali sejahtera, Boyolali aman, Boyolali kondusif, Boyolali bebas COVID-19 di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua masyarakat diberkati Engkau, Bapak Bupati bersama dengan Wakil Bupati dan seluruh aparat pemerintahan yang ada, semua diberkati Engkau. Keselamatan besar terjadi atas Boyolali. Dari kota ini Bapak akan terdengar suara sorai, glory dan haleluya bagi nama dan segala nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Bapak setiap lutut boleh berkelut, setiap lidah boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan semua orang diselamatkan dan tidak ada seorang orang pun yang binasa ya Allah. Terima kasih Bapak. Gereja-gereja Tuhan di seberang muka bumi ini semua diberkati oleh Tuhan, lebih khusus Tuhan untuk seluruh gereja cabang GPIAI di seluruh persada Nusantara, baik itu para hamba Tuhan, jemaat Tuhan, semua diberkati oleh Engkau. Kami juga terus berdoa Bapa untuk kesehatan daripada kedua hamba-Mu Bapak Ibu Surya. Tuhan, Engkau memberkatikan kedua hamba-Mu Bapak, mereka sehat dan kuat, mereka dipulihkan oleh Tuhan, mereka dikaruniakan umur panjang oleh Tuhan, dan bersama-sama dengan kami terus melangkah maju mencapai visi ilahi dalam kehidupan kami ya Allah, terutama di seluruh gereja cabang GPIAI ya Allah. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan Bapak secara khusus untuk jemaat Tuhan di GPI Fata Boyolali. Semua diberkati oleh Tuhan, semua dilawat oleh Tuhan. Apapun kondisi mereka saat pagi hari ini, kami percaya Yesus Engkau siap untuk menolong mereka, Yesus Engkau siap untuk memulihkan mereka, Yesus Engkau siap untuk memberkati kami semuanya ya Allah. Terutama Tuhan untuk para pemirsa dimanapun berada pada pagi hari ini, kami percaya pagi hari ini, pagi mujizat, pagi hari ini, pagi lawatan Allah, pagi hari ini ada terobosan, ada mujizat, ada perkara-perkara besar yang akan terjadi Bapa, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan suara firman Allah. Berbicaralah kepada kami ya Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya. Semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita
untuk kita akan mendengarkan suara firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini, yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 97 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mazmur 97 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikianlah suara firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah saya dan saudara yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Allah, dan lebih berbahagia Anda dan saya yang telah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar dan setia melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah Raja. Piala bumi bersorak-sorak, piala banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api mencalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dialah yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikianlah suara firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah saya dan saudara yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Allah pada pagi hari ini. Dan lebih berbahagia adalah Anda dan saya yang setia, taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi kita berdoa, Roh Kudus, biarlah Engkau bukakan, singkapkan segala rahasia daripada firman untuk kami sekalian. Dan biarlah Bapa, ketika firman diberitakan, Roh Kudus bekerja, mujizat, kelepasan, pembebasan terjadi untuk kami semuanya. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang guru Alkitab yang bijak. Suatu ketika dia berkata begini, cepat atau lambat Allah akan membawa umatnya yang merasa memiliki segalanya ke tempat di mana mereka tidak memiliki apapun selain Dia. Tanpa kekuatan, tanpa penjelasan, tanpa apapun kecuali Dia, Tuhan Yesus Kristus. Tanpa pertolongan Allah, mereka akan hancur. Ia lalu bercerita tentang seseorang yang putus asa mengeluh kepada pendetanya. Hidup saya benar-benar hancur, Pak Pendeta. Seberapa parah? Tanya si pendeta. Sambil menutupi kepalanya dengan tangannya, ia meratap, sangat parah. Sehingga satu-satunya milik saya yang masih tersisa hanyalah Allah, Pak Pendeta. Wajah sang pendeta berseri-seri. Dengan senang hati saya meyakinkan Anda bahwa orang yang hanya memiliki Allah memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk memperoleh kemenangan besar. Karena Allah adalah Raja, Allah adalah Tuhan, Allah adalah pribadi yang luar biasa, pencipta khalik semesta Allah. Sahabat yang terkasih, ketika Allah adalah satu-satunya yang Anda miliki, Anda telah memiliki segala hal yang Anda butuhkan. Saudara yang terkasih, sebagaimana firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini lewat kitab Mazmur pasal 97, di mana dikatakan bahwa Allah adalah Raja, dan ketika Dia adalah Raja, maka apa yang terjadi saudara yang terkasih? Segala sesuatu dilululantakkan oleh Allah, karena Dia adalah pribadi yang berkuasa, Dia adalah pribadi yang hebat, Dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia adalah satu-satunya Allah yang dahsyat dan ajaib.
Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup ini kadang-kadang penuh dengan berbagai pergumulan. Hidup ini penuh dengan berbagai tantangan, masalah. Sehingga ketika kita jatuh di dalam berbagai pergumulan, ketika kita jatuh di dalam berbagai persoalan, rasa-rasanya tidak ada jalan keluar. Rasa-rasanya tidak ada seorang yang dapat menolong akan kita sekalian. Siapakah yang peduli dengan saya dan saudara ketika Anda dan saya diperhadapkan dengan berbagai tantangan, diperhadapkan dengan berbagai kesulitan? Sahabat yang terkasih, hanya satu-satunya penolong yang ajaib. Dia adalah Raja yang perkasa. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai saya dan saudara, baik dalam suka maupun duka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini, apapun beban dan pergumulanmu, datanglah kepada Yesus. Dialah Raja yang perkasa buat saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja yang perkasa dalam kehidupan saya dan saudara, maka inilah yang akan Dia lakukan dan inilah yang akan Anda alami dalam kehidupan ini. Ketika Anda dan saya mau mengakui dan menjadikan Yesus sebagai Raja yang perkasa dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama, Dia akan menjadi pembebas untuk kita sekalian. Saya ulang sekali lagi. Dia akan menjadi pembebas buat saya dan saudara. Ketika Anda dan saya menjadikan Yesus, menjadikan Tuhan sebagai Raja yang perkasa dalam kehidupan Anda dan saya, maka dengarkan baik-baik. Dia akan menjadi pembebas. Dia akan menjadi penolong. Dia akan menjadi pelindung bagi saya dan saudara di dalam segala hal. Bahkan dalam segala persoalan pergumulan hidup apapun, Dia adalah pribadi yang sanggup membebaskan saya dan saudara. Oh saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di ayat yang kedua dikatakan awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuannya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sang pemazmur menggambarkan tentang tahta daripada Allah, sehingga di sana dikatakan bahwa saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia, keadilan dan hukum itu adalah tumpuan tahta Tuhan. Sehingga kalau dibayangkan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lantai istana Tuhan, terutama lantai ruangan tempat tata raja di atas segala raja, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dinamai lantai keadilan, lantai keadilan dan hukum. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, kalau lantainya adalah lantai keadilan dan hukum, maka Dia duduk di atas tahtanya sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai Hakim, yang akan membela perkara saya dan saudara. Karena itu sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang ada di sana merupakan perwujudan daripada keadilan dan hukum daripada Tuhan. Dari situ mengalir keadilan dan hukum ke seluruh bumi dan langit. Dan Allah adalah Hakim yang adil, yang dapat menolong, yang dapat membela saya dan saudara dalam segala hal dan di dalam segala perkara. Sahabat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau Dia adalah Raja, maka Raja itu dipahami sebagai pribadi yang memiliki kuasa yang absolut terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Seseorang menjadi raja karena dibawa karisma, hikmat, kearifan, keberanian, dan kekuatan yang begitu luar biasa. Nah sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang punya kuasa atas langit dan bumi, laut dan segala isinya. Maka seluruh kehidupan Anda dan saya itu ada di bawah kemahakuasaan, lindungan dan naungan daripada Raja dan segala raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat yang terkasih, dahulu kita semua adalah orang-orang hukuman, tetapi oleh anugerah dan kasih daripada Allah, Ia membebaskan saya dan saudara. Bahkan mungkin dalam kehidupan ini sahabat yang terkasih, ada saat-saatnya kita diperlakukan tidak adil, kita diperlakukan tidak benar, kita direndahkan, kita diinjak, kita difitnah dan lain sebagainya, kita ditinggalkan. Dan kita mulai melihat keadilan seperti tidak ada artinya apa-apa lagi. Bahkan sebagai anak-anak Tuhan, Anda tersisih, Anda terbuang dan lain sebagainya. Atau mungkin saat ini Anda sedang diperhadapkan dengan berbagai masalah dalam kehidupan ini. Perhatikanlah saudara yang kasih dan datanglah kepada Yesus.
Dia mau menolong saya dan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 1807 di Britania Raya atau di Inggris itu ada penjualan budak. Dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa itu Inggris mengalami zaman puncak perbudakan orang-orang kulit putih, orang-orang kulit hitam yang berasal dari Afrika. Saudara kasih, di London para budak itu dijual bebas di pasar seperti halnya barang dagangan yang lain. Adapun budak-budak itu pada hakikatnya juga adalah manusia yang memiliki karakter berbeda-beda dan sifat perangai masing-masing. Sehingga semua budak yang dijual pastilah kaki dan tangannya diikat menggunakan rantai besi supaya mereka tidak dapat melakukan perlawanan yang berarti saat mereka menjadi liar. Biasanya orang-orang kaya kulit putih memilah-milah budak mana yang mereka senangi, mereka sukai. Dan saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada suatu ketika ada seorang bangsawan yang bernama William Wilberforce. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, William Wilberforce adalah seorang bangsawan kaya di Inggris yang kemudian suatu ketika dia ingin untuk membeli seorang budak. Lalu kemudian ia datang dan menyusuri pasar budak itu untuk mencari budak yang sangat ia sukai. Lalu apa yang terjadi saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus? William Wilberforce dia kemudian mengelilingi pasar budak itu dan mencari budak yang ia sukai. Para penjual budak lalu datang kepada William Wilberforce dan mereka berkata, inilah budak-budak, Anda boleh melihat mana yang Anda suka ya Tuhan, kami akan berikan buat Anda. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para penjual budak itu menjual budak-budak yang bagus, itu dibuat deretan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dibuat berbaris dan itu yang bagus-bagus dan ditempatkan pada bagian yang paling depan. Ketika William Wilberforce itu melihat para budak yang dipamerkan pada waktu itu di pasar budak, dia kemudian melihat ke orangnya bagus-bagus ya, alim, sabaran dan lain sebagainya. Lalu dia berkata, bukan ini yang aku kehendaki untuk seorang budak bagiku. Lalu kemudian dia berkata kepada penjual budak ini, adakah budak yang lain? Lalu kemudian si penjual budak ini berkata, ada Tuhan. Tapi ada seorang budak-budak yang perangainya agak kasar, itu kami tempatkan pada bagian yang paling belakang. Lalu kemudian William Wilberforce itu ke sana dan dia melihat apakah ada budak yang ia sukai. Lalu apa yang terjadi sahabat dan terkasih? Ketika ia ke tempat yang tersembunyi, maka dia melihat ada seorang budak yang perangainya agak kasar, jelek, dan kemudian ketika dia melihatnya sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka William Wilberforce kemudian berkata, aku mau mencari seorang budak yang kasar dan yang jelek. Saudara kasih, penjual budak tersebut begitu kaget mendengar pernyataan dari William Wilberforce. Lalu kemudian saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ia kemudian menunjukkan para budak di sebuah pojokan. Dan kemudian ada seorang budak yang duduk menyendiri, perangainya begitu menakutkan dan sebagainya. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian ketika William Wilberforce melihat kepada budak ini, maka dia berkata dalam hatinya, sesungguhnya budak inilah yang aku cari dan yang aku sukai. Dia kemudian berkata kepada penjual budak ini, nah inilah budak yang aku cari. Lalu kemudian sang penjual budak itu berkata, bagaimana mungkin Tuhan yang kaya raya kok mencari budak yang kasar, yang jelek seperti ini? Tetapi kemudian William Wilberforce berkata, memang itulah yang aku cari, itulah yang aku kehendaki. Saudara, budak ini begitu kasar dan dia amat sangat galak, jahat, dan juga jelek sekali saudara yang terkasih. Lalu kemudian William Wilberforce menawar budak ini dan akhirnya dia membeli budak ini dengan sejumlah uang pada waktu itu. Saudara terkasih, ketika William Wilberforce membawa budak ini menuju ke istananya, ke tempatnya, maka apa yang terjadi sahabat? Di sepanjang perjalanan ini, budak ini mulai mengumpat-ngumpat William Wilberforce. Dia mulai memaki-maki William
Wilberforce. Dan apa yang terjadi sahabat yang terkasih? Ketika sampai di depan pintu rumah daripada William Wilberforce, dia masih terus memaki-maki William Wilberforce. Dan apa yang terjadi sahabat yang terkasih? Oh, setiap hari hanya itulah yang dia lakukan oleh sang budak kepada pemilik budak, yaitu William Wilberforce. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus merasa tidak nyaman. Lalu suatu ketika sahabat yang terkasih William Wilberforce datang dan menjumpai budak yang perangannya begitu kasar, galak dan lain sebagainya ini sahabat. Lalu kemudian ketika William Wilberforce datang, maka budak ini langsung memaki-maki William Wilberforce. Lalu kemudian William Wilberforce berkata kepada budak ini, "Okelah, kamu duduk sebentar. Ada sesuatu yang ingin aku lakukan kepada engkau hari ini." Lalu kemudian dia masuk sebentar ke dalam ruangannya. Dia menulis sebuah surat pembebasan atas kehidupan daripada budak ini. Lalu kemudian dia membawa surat pembebasan ini dan dia menyerahkan kepada sang budak. Dan dia berkata kepada budak ini, "Saya yang membeli engkau. Saya punya hak atas seluruh kehidupanmu. Dan hari ini saya memberikan surat ini kepada Anda. Anda boleh bebas kemana saja Anda mau. Anda bukan jadi budak lagi buat saya. Anda boleh jadi orang yang merdeka." Sahabat yang terkasih, sang budak itu bersuka cita, begitu senang melihat dan meribah akan surat pembebasan yang diberikan oleh sang majikan, yaitu William Wilberforce. Sahabat yang terkasih, lalu kemudian dia pergi. Dan dia mulai bersenang-senang. Tapi ketika dia lakukan ini, dia mulai bersenang-senang. Satu ketika sahabat yang terkasih dia mulai berpikir, iya ya, saya bersenang-senang, saya berfoya-foya, tapi nanti saya makan apa? Hidup saya selanjutnya akan seperti apa? Dia kemudian menyesal. Lalu kemudian dia ambil keputusan, saya akan kembali kepada sang majikan. Saya akan berkata kepada dia, "Sang majikan, aku bersalah. Aku mau kembali kepada engkau. Aku mau jadi budak untuk tuanku. Aku mau berubah. Aku mau jadi budak yang baik buat tuanku. Dan seumur hidupku, aku mau menyerahkan hidupku bagi tuanku." Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Anda dan saya adalah merupakan budak-budak dosa. Ketika kita hidup jauh daripada Tuhan, maka dosa itu memperbudak akan kehidupan kita sekalian. Iblis mulai memperbudak akan kehidupan saya dan saudara, sehingga apa yang terjadi mungkin hanya untuk sesaat Anda boleh bersenang-senang, tetapi sesungguhnya Anda tidak punya harapan untuk hari esok. Bahkan ketika engkau jauh daripada Tuhan, maka endingnya adalah kebinasaan kekal selama-lamanya di sorga. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda yang merupakan seteru-seteru daripada Allah, Allah sanggup membebaskan Anda dan saya. Apalagi saat ini mungkin ada sedikit persoalan, mungkin ada sedikit beban, mungkin ada hutang piutang yang melilit akan kehidupan Anda. Mungkin Anda berkata, tidak akan ada jalan keluar. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau William Wilberforce sanggup memberikan kelepasan dan pembebasan kepada sang budak, apalagi Bapa di sorga, dia akan membebaskan saya dan saudara. Dan lebih lagi sahabat yang terkasih, kalau kutuk dan hutang dosa dapat ditebus oleh Kristus Yesus Tuhan, maka sahabat yang terkasih, apapun beban dan kesulitan sepele yang kau alami saat ini, percayalah, di dalam nama Yesus ada kelepasan. Di dalam nama Yesus ada pembebasan. Allahmu dan Allahku, Yesusku dan Yesusku, Yesusmu sanggup melepaskan engkau, sanggup membebaskan engkau, karena Dia adalah pembebas, Dia adalah penolong, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja bagi saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, atau mungkin saat ini Anda sedang diperlakukan tidak adil oleh seseorang. Sahabat yang terkasih, jangan berputus asa. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang kau gumuli. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang menjadi ceritamu selama ini. Di mana engkau ditindas, di mana engkau disiksa, di mana engkau difitnah. Engkau sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi semakin engkau melakukan yang terbaik, engkau
engkau semakin ditindas, sehingga mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, orang model seperti ini, apakah dapat aku lakukan lagi buat dia? Aku sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi semakin aku berusaha untuk melakukan yang terbaik, dia semakin menginjak-injak saya, Pak Pendeta. Saya mau sampaikan buat sahabat, apapun perlakuan daripada musuh yang memusuhi Anda, orang yang membenci Anda, belajar daripada William Wilberforce. Sekalipun sang budak itu memaki-maki dia tetap tidak membalas jahat dengan jahat kepada sang budak, tapi dia selalu membalas yang jahat dengan yang baik. Sampai satu ketika, saudara yang terkasih, dia kemudian membebaskan budak ini. Sahabat yang terkasih, ketika seseorang membenci engkau, ketika seseorang memfitnah engkau, ketika seseorang merendahkan engkau, dengarkan baik-baik. Dia sedang terikat, bukan Anda yang terikat. Dia sedang ada di dalam posisi yang paling rendah. Dia sedang terjatuh, dia sedang gagal, dan Anda adalah orang yang paling hebat. Karena itu sahabat yang terkasih, jangan Anda mau ikut terikat dengan orang yang membenci engkau, sehingga Anda terikat dengan hidup yang penuh dengan kebencian, hidup yang penuh dengan kepahitan. Pada pagi hari ini, kalau engkau sedang dililit dengan kepahitan dan kebencian, datanglah kepada Yesus pada pagi hari ini. Yesus mau menolong engkau, Yesus mau melepaskan engkau, Yesus mau membebaskan engkau pada pagi hari ini. Jangan biarkan rantai-rantai kebencian mengikat dan membelenggu akan kehidupanmu. Tapi datanglah kepada Yesus dan izinkan Yesus melepaskan sejumlah rantai-rantai yang mengikat engkau selama hidupmu. Sahabat, selagi rantai kebencian itu tidak kau lepaskan dalam kehidupan Anda, maka sepanjang kehidupan Anda, perjalanan kehidupan rohani Anda akan terseok-seok, karena ada beban, ada rantai yang mengikat engkau. Engkau akan kehilangan banyak kesempatan, engkau akan kehilangan banyak berkat, engkau akan kehilangan banyak anugerah yang telah dipersiapkan Tuhan bagi saya dan saudara. Tetapi ketika engkau mau melepaskan itu semuanya, kamu datang kepada Yesus, bahkan melihat anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia akan dinyatakan Tuhan Yesus bagi saya dan saudara. Datanglah kepada Yesus, Anda pasti akan ditolong oleh Dia. Sahabat yang terkasih, jikalau Allah di pihak saya dan saudara, siapa yang akan melawan Anda? Dia adalah penolongnya sejati buat saya dan saudara. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah penolong buat saya dan saudara. Dia mati untuk menyelamatkan Anda. Dia mati untuk menebus saya dan saudara. Datanglah kepada Dia. Dia pembebas yang sejati. Hal yang kedua, ketika engkau yakin sungguh-sungguh bahwa Dia adalah Raja yang perkasa, maka apa yang terjadi saudara kasih? Dia akan menghancurkan para lawan Anda dan saya. Saya ulang sekali lagi. Ketika engkau yakin sungguh-sungguh bahwa Allah yang kau sembah, Tuhan Yesus yang kau puji, Tuhan Yesus yang kau miliki adalah Raja yang perkasa, Raja yang luar biasa, maka inilah akan dilakukan Yesus buat engkau. Dia akan menghancurkan para lawanmu. Sahabat yang terkasih, kalau kita perhatikan di dalam firman Allah, di dalam kitab Mazmur tadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di sana bahwa di dalam kitab Mazmur ini, Allah berkata bahwa Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, dan Dia adalah Allah yang dapat menolong saya dan saudara dalam segala hal, segala perkara. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Api menjalar dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Api menjalar dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Sahabat yang terkasih, Mazmur 97 itu menggambarkan Allah sebagai Raja yang dahsyat dan perkasa dalam membela umatnya daripada orang-orang fasik yang menindas orang-orang benar. Allah datang sebagai Raja yang berdaulat dan berkuasa ke dunia miliknya. Kedatangannya menggetarkan dan menggentarkan seisi dunia. Alam tidak berdaya di hadapannya. Semua bangsa yang menolak Allah, yang menyembah kepada berhala kesia-siaan, akan tertunduk dan malu
hadapan Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mazmur ini sebenarnya merujuk juga kepada Sang Mesias yang akan datang, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Ketika dia datang, dia akan membebaskan umat dia daripada Allah, daripada segala perbudakan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Demikian pula saatnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup pada zaman perjanjian baru, di mana Kristus Yesus Tuhan, Raja damai, Allah yang perkasa, Sang Penasihat ajaib, telah datang ke dunia ini. Dia ada bersama-sama dengan saudara-saudara. Bahkan dia telah mati dan bangkit buat saudara dan saya. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia adalah Allah yang dahsyat. Dia adalah penolong yang ajaib. Dia adalah penolong yang luar biasa buat saya dan saudara. Kalau dia dapat menolong umat Israel pada waktu itu dalam penindasan, ketika mereka diperbudak dan sebagainya, maka hal yang sama dia pun pasti akan menolong saya dan saudara sampai pada saat ini. Apapun yang kau alami dalam kehidupan ini, percayalah, Yesus pasti akan menolong saya dan saudara. Yesus memberikan kepada saya dan saudara jalan keluar untuk mengatasi setiap persoalan yang kita alami dalam kehidupan ini. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Anda sembah, Allah yang Anda punyai, Allah yang saya punyai adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengar, kalau engkau punya Bapa yang ajaib, kalau engkau punya Bapa yang perkasa, Bapa yang mulia, penasihat yang ajaib, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau dia adalah Bapa, maka saya saudara adalah anak-anaknya. Dan kalau dia adalah Raja, maka Anda dan saya adalah anak-anak Raja. Kalau dia adalah Raja yang perkasa, maka saya dan saudara adalah anak-anak Raja yang perkasa. Bukan anak-anak penakut, bukan anak-anak yang mudah menyerah dengan segala situasi, tapi mereka adalah anak-anak yang perkasa. Mereka adalah anak-anak yang hebat. Mereka adalah anak-anak yang luar biasa. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan merendahkan akan kemahakuasaan daripada Allah hanya dengan sedikit masalah, lalu engkau menjadi putus asa, lalu engkau menjadi kecewa, seolah-olah tidak ada Tuhan yang dapat menolong saya dan saudara. Karena dia datang kepada Yesus pada pagi hari, dia dapat menolong saya dan saudara dalam segala hal, segala perkara. Sahabat yang terkasih, suatu ketika ada seorang anak yang bertanya kepada gurunya, "Pak Guru, mengapa bintang itu tidak jatuh dari langit?" Guru, anak ini bertanya kepada gurunya demikian. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sang guru pun kemudian berkata, "Anakku, pertanyaan yang sama itu juga sering dilontarkan oleh seorang astronot yang menanyakan hal yang sama. Mengapa bintang itu tidak jatuh dari langit?" Dan keduanya memperoleh jawaban yang sama. Di mana ketika benda-benda langit itu tidak jatuh ke bumi, berarti ada kuasa yang menopang, ada kuasa yang misterius yang menahan segala sesuatu dan mencegah jagat raya ini sehingga jatuh berantakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Anda perhatikan dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 3, di sana dikatakan bahwa Yesus menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Dia adalah sumber daripada segala energi yang ada, baik potensi ledakan yang terdapat dalam sebuah atom atau air dalam ceret yang mendidih di atas kompor. Dia adalah pribadi yang dapat menolong saya dan saudara. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sama adalah Allah yang dapat menolong saya dan saudara. Dia yang berkuasa untuk menahan bintang-bintang jatuh dari langit untuk menghancurkan saya dan saudara. Sahabat yang terkasih, kalau langit ditopang oleh Allah, kalau bintang, bulan dan matahari di langit ditopang oleh Allah, masakan Anda yang dan saya, manusia yang begitu kecil, masakan beban dan persoalanmu yang begitu kecil, tidak akan ditopang oleh Allah. Dengarkan sahabat, manusia boleh meninggalkan engkau, sahabat yang terkasih boleh
melupakan engkau. Daripada Yesus yang mau menopang saya dan saudara dalam segala hal, segala perkara. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia ada saat-saat tertentu dia akan menghampiri engkau. Oh, pada saat engkau diberkati, siapa yang tidak suka datang kepada engkau? Dan pada saat engkau jatuh, bahkan engkau jatuh sampai tergeletak, siapakah yang menghampiri akan rumahmu? Orang akan mulai menghina daripada engkau. Tapi ketika manusia menghina daripada engkau, Yesus datang untuk menopang, Yesus datang untuk menolong, Yesus datang untuk memberikan jalan keluar kepada saya dan saudara. Kata sahabat yang terkasih, datanglah kepada Yesus pada pagi hari ini. Apapun beban persoalan hidup yang kau alami, Dia sanggup untuk menolong saya dan saudara. Yesus adalah satu-satunya Allah yang sejati. Dia memiliki kuasa untuk menjawab doa Anda. Dia memiliki kuasa untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup Anda. Dia memiliki kuasa untuk membebaskan setiap hal yang mengikat dan membelenggukan kehidupan Anda. Mungkin hutang piutang, mungkin ada beban, mungkin ada masalah yang cukup berat yang kau alami dalam kehidupan ini. Yesus sanggup untuk menolong saya dan saudara. Sahabat, saat ada begitu banyak beban persoalan yang begitu menekan akan kehidupan Anda dan saya, datanglah kepada Yesus. Ingatlah bahwa tiada sesuatu hal yang mustahil jika Anda dan saya bersama-sama dengan Yesus. Allah yang aku sembah, Allah yang Anda sembah lebih besar daripada semua masalah terbesar di dunia ini. Saya ulas sekali lagi. Yesus yang kau dan saya sembah adalah Yesus yang lebih besar daripada semua masalah terbesar yang dimiliki oleh Anda dan saya pada pagi hari ini. Datanglah kepada Yesus. Dia pasti akan menolong saya dan saudara. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah penolong yang sejati buat saya dan saudara. Jika Ia memberikan keputusan, siapakah yang akan menggugat? Jika Ia bertindak, siapa yang akan menghalangi? Dia mengguntur, maka luluhlah gunung-gunung. Jika Ia bertindak, semua gunung-gunung persoalan akan luluh langkah. Apakah gunung persoalan yang kau alami saat ini, sahabat? Datanglah kepada Yesus. Dia sanggup membela, Dia sanggup menolong, Dia sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan hidup yang kau alami saat pagi hari ini. Hal yang ketiga, ya saya boleh lihat, ketika engkau mengaku dan percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus yang kau sembah adalah Raja yang perkasa, maka ini akan Dia lakukan buat saya dan saudara. Dia akan membuat Anda dan saya akan bersuka cita dan bersyukur dalam segala hal. Bahwa segala sesuatu yang kau alami dalam kehidupan ini, itu ada maksud Tuhan yang begitu indah buat saya dan saudara. Ayat 8 dan ayat yang ke-12 berkata demikian. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sahabat yang terkasih, Mazmur ini menubuatkan penyataan utama Kristus dan pemerintahan kerajaannya pada akhir sejarah. Suatu peristiwa yang akan mendatangkan sukacita besar di antara mereka yang tertebus. Sukacita yang digambarkan dalam Mazmur 97 ini adalah sukacita yang merayakan Tuhan sebagai Raja yang menyatakan dirinya memerangi musuh-musuh umat Israel pada waktu itu, yaitu semua bangsa yang menyembah bukan kepada Allah, tapi mereka menyembah kepada berhala yang bisu. Sahabat, Allah punya Allah, Anda punya Allah yang ajaib, yang kuat, yang luar biasa. Dia adalah pribadi yang gibor, kuat, God Almighty, Allah yang perkasa. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang ibu bernama Carol yang memilih untuk bersuka cita dan bersyukur di sepanjang pergumulannya yang panjang melawan penderitaan yang ia alami. Ibu Carol adalah seorang ibu yang takut akan Tuhan. Namun sahabat yang terkasih, saat ketika dia menderita penyakit kanker yang cukup parah, stadium terakhir kehidupannya di hadapan Tuhan, imannya kepada Tuhan tidak pernah luntur. Walaupun ia mengidap penyakit kanker stadium akhir, dia tetap bersyukur dan percaya kepada Allah bahwa apapun yang dialami dalam kehidupan ini, Yesus tidak akan meninggalkan dia. Sahabat yang terkasih,
Kehidupan Kristianinya dimulai saat berlangsungnya operasi. Ketika operasi berlangsung, ia mempercayakan seluruh kehidupannya, bahkan keselamatannya, kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Selama masa pemulihan, ketika ia mulai terasa badannya agak enak, ia kemudian berjalan keluar dari ruangan rumah sakit, dan ia kemudian berjalan di koridor rumah sakit sambil ia berkata kepada semua orang, pasien dan pengunjung pada waktu itu, hari ini adalah hari yang begitu indah. Bersyukurlah sahabat. Karena sebelah matanya telah diangkat, Carol mempunyai banyak penutup mata yang coraknya disesuaikan dengan pakaiannya. Hal yang ia sukai setiap hari adalah memilih penutup mata yang menarik. Namun yang paling disukainya adalah mengungkapkan kesaksian, supaya semua orang bisa bersyukur dan bersuka cita dalam segala hal, segala perkara. Ketika harus terbaring di tempat tidur, ia menggantung sebuah papan besar di kaki tempat tidurnya yang bertuliskan, bersukacitalah, bersukacitalah. Pada kunjungan terakhir, seseorang berkunjung kepada dia, sahabat yang terkasih, sebelum ia meninggal dunia. Setiap orang yang mengunjungi dia, ia selalu menunjukkan jarinya kepada papan yang ada di depannya, yang bertuliskan, bersukacitalah. Sahabat, alasan Carol bersukacita adalah rasa syukurnya kepada Yesus, yang begitu mengasihi dan menyelamatkan dia. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dapatkah engkau bersyukur dan bersukacita ketika masalah dan persoalan hidup yang cukup berat engkau alami dalam kehidupan ini? Dialah alasan sukacita Carol menjadi alasan Anda juga saat ini. Jika Anda mengenal Yesus, Anda selalu memiliki alasan untuk bersukacita senantiasa. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dunia yang kita hidupi saat ini adalah dunia yang penuh dengan air mata. Dunia penuh dengan duka dan penderitaan. Dunia penuh dengan tangis dan air mata. Tetapi di dalam Yesus senantiasa ada harapan dan sukacita. Sahabat yang terkasih, dia menampung air mata Anda dan saya dalam kehidupannya. Dia sanggup mengubah air mata yang bercucur dari matamu menjadi mata air sukacita. Dia mengubah sukacita menjadi tawa riak, karena dia adalah Allah yang perkasa dan yang mulia. Dia sanggup menghapuskan setiap tetesan linangan air matamu. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang penulis yang bernama George MacDonald menulis demikian: Allah telah datang untuk menghapus air mata kita. Dia tengah melakukannya. Dia akan segera melakukannya kalau dia bisa. Kalau belum bisa, dia akan membiarkan air mata itu mengalir tanpa kepahitan. Pada akhirnya, dia akan memberitahu kita bahwa meratap adalah hal yang membahagiakan, karena penghiburan yang datang kepada Anda dan saya. Sahabat, apapun yang kau alami saat pagi hari ini, datanglah kepada Yesus. Dia Raja yang perkasa. Dia Allah yang luar biasa. Dia penasehat yang ajaib. Dia penolong. Dia Tuhan dan Juru Selamat. Dia sanggup menolong Anda dan saya. Apapun persoalan yang kau alami dalam kehidupan ini, tetap bersyukur dan bersukacitalah, karena rencana rancangan Tuhan itu indah adanya untuk kita sekalian. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkisah adalah seorang raja yang perkasa yang hobinya berburu. Selagi ia berburu, maka tiba-tiba kudanya terjatuh. Dan ketika kudanya terjatuh, maka raja pun ikut terjatuh dan terpelanting. Sehingga ketika dia terjatuh dan terpelanting, maka jari kelingkingnya putus. Sahabat yang terkasih, ketika dia melihat jari kelingkingnya terputus, maka ia begitu geram dan marah terhadap penasehat sang raja. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dia begitu marah, sang penasehat berkata kepada sang raja, "Raja, bersyukurlah dan bersukacitalah,
apapun yang terjadi, semua pasti ada maksud yang mulia. Dia kemudian marah, lalu dia kemudian menangkap sang penasehat dan menjebloskan sang penasehat ke dalam penjara. Dia kemudian pergi untuk berburu. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika dia berburu, dia sampai di sebuah hutan yang lebat. Dia berusaha untuk mulai mencari hasil buruan. Maka tiba-tiba dia dikepung oleh orang-orang dari sebuah suku primitif yang ada di hutan tersebut. Dia kemudian ditangkap. Dan orang-orang primitif ini sedang mencari mangsa, sedang mencari korban untuk dipersembahkan kepada dewa mereka. Dan ketika mereka berjumpa dengan sang raja, sang pemburu, mereka begitu bersorak-sorai dan bersuka cita. Karena hari itu mereka telah memperoleh korban yang mereka cari-cari. Sahabat yang terkasih, sang raja kemudian diikat. Dan ketika dia diikat dan mau disembelih untuk dipersembahkan kepada sang dewa, mereka mulai mengikat kakinya. Dan kemudian mereka mengambil tangannya untuk mengikat dan jari-jarinya untuk mengikat. Maka mereka periksa. Tiba-tiba mereka menemukan bahwa jari kelingking daripada sang raja itu tidak ada, alias cacat. Lalu apa yang terjadi? Mereka kemudian sepakat, orang cacat tidak pantas untuk dipersembahkan kepada dewa. Singkat kesaksian, sang raja akhirnya dilepaskan dan pulang. Ketika dia pulang, dia kemudian berpikir dan merenung. Iya ya, benar apa yang dikatakan oleh sang penasehat. Aku harus bersyukur dan bersuka cita dalam segala hal. Coba tadi aku tidak terjatuh dan jariku tidak putus, aku pasti sudah disembelih. Karena dia kemudian berjumpa dengan sang penasehat. Dia kemudian membuka pintu penjara dan melepaskan sang penasehat. Dan dia berkata kepada sang penasehat, aku bersalah kepada engkau. Benar apa yang kau katakan. Aku harus bersyukur dan bersuka cita dalam segala hal. Karena semua pasti ada maksud yang terbaik. Kalau tadi aku tidak terjatuh dan jari kelingkingku tidak putus, aku sudah jadi korban sang penasehat. Aku minta ampun, aku minta maaf. Sang penasehat pun berkata, Paduka, saya pun minta maaf. Saya pun saat ini benar-benar bersyukur dan bersuka cita. Coba tadi raja tidak menjebloskan saya ke dalam penjara, pasti saya yang akan dipersembahkan menjadi korban bagi dewa daripada suku primitif tersebut. Sahabat yang terkasih, apapun yang saat ini kau alami, dengarkan baik-baik. Tuhan tidak pernah salah membentuk engkau. Tuhan tidak pernah salah memproses engkau. Apapun yang kau alami saat ini, bersyukur dan bersuka citalah. Tantangan boleh ada, proses kehidupan boleh ada, tapi ingat, engkau tidak cacat. Oh, engkau punya tangan yang utuh, engkau masih punya telinga dua, engkau masih punya kaki dua, engkau masih bisa berjalan, engkau masih bisa berlari, engkau masih bisa bekerja, engkau masih bisa berjuang. Kenapa kau harus putus asa saat ini sahabat? Datanglah kepada Yesus, bersyukur dan bersuka citalah, karena dia adalah Raja yang perkasa. Dia pasti akan menolong saya dan saudara apapun persoalan kau alami saat ini. Datanglah kepada Yesus, percayalah, dia pasti akan menolong saya dan saudara. Haleluya, amin. Mari sahabat, kita datang kepada Yesus pada saat pagi hari ini. Dia pasti akan menolong saya dan saudara. Mari kita akan angkat satu pujian syukur Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus. Apapun beban, apapun masalah kehidupan yang Anda dan saya alami saat pagi hari ini, bersyukur dan bersuka cita. Karena Anda dan saya punya pembebas, punya penolong yang ajaib. Dialah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Syukur Tuhan, kita naikkan pujian ini.
syukur Tuhan. Manusia mungkin mustahil, tapi datanglah kepada Yesus. Dia Allah yang perkasa, yang sanggup menolong Anda dan saya pada pagi hari. Kalau Anda adalah orangnya, datanglah kepada Yesus. Taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kanan di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat saya dan saudara. Apapun beban dan persoalan kau alami saat pagi hari ini, percayalah pada pagi hari ini Yesus sanggup membebaskan. Yesus sanggup menolong saya dan saudara. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini dan saya akan berdoa buat saudara. Dan masalah kehidupan yang memeluk mereka. Mungkin mereka sedang tertindas, mungkin mereka sedang terbelenggu, dililit dengan berbagai persoalan kehidupan, dililit dengan masalah ekonomi, dililit dengan masalah keluarga, dililit dengan masalah studi, dililit dengan masalah hutang piutang, dililit dengan masalah keluarga dan sebagainya. Pada pagi hari ini kami percaya Engkau adalah Raja yang perkasa. Kau sanggup melepaskan, Kau sanggup menolong. Karena itu saat pagi hari ini rantai-rantai persoalan terlepas dalam nama Yesus, terlepas dalam nama Yesus, terlepas dalam nama Yesus. Dan biarlah Bapa mujizat, kelepasan, pembebasan terjadi buat semuanya. Kami akan jadi pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Kami akan menyaksikan pada dunia ini kami punya Yesus yang ajaib, kami punya Allah yang perkasa. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Sahabat, saya berdoa buat Anda. Kalau saat pagi hari ini ada di antara saudara, para pemirsa pada pagi hari ini kau yang sakit,
Angkat tangan kanan beda Tuhan, taruh tangan kiri beda di bagian tubuhmu yang sakit. Imani firman Allah bahwa ada bilur-bilur daripada Kristus Yesus Tuhan. Oh, engkau disembuhkan. Bapa di sorga, engkau lihat tangan daripada anak-anak yang ditaruh pada bagian tubuh mereka yang sakit. Apapun sakit penyakit mereka, hai engkau kutubu sakit penyakit engkau dengar. Dalam nama Yesus Tuhan, hancurkan engkau. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama sembuh. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan biarlah Bapa kasih meliputi kami semuanya. Sahabat dan terkasih, para pemirsa dimanapun engkau berada, mungkin saat ini engkau sedang diperhadapkan dengan berbagai masalah persoalan kehidupan. Tak ada seorang pun yang perlu didengar engkau. Kau pun tidak memiliki satu kepastian pengharapan akan hidupmu di dunia ini dan di akhirat. Satu ketika engkau dipanggil pulang oleh Tuhan, satu ketika dunia ini berakhir, engkau akan kemana? Jika engkau belum memiliki satu kepastian kehidupan, kau datang kepada Yesus. Maka saya mau sampaikan buat saudara, Yesus mengasihi engkau. Yesus adalah Tuhan Raja dan Juru Selamat. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang berdosa. Dia datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang berbeban berat seperti saya dan saudara pada pagi hari ini. Datanglah kepada Yesus. Kalau engkau adalah orangnya, taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan ikuti saya, kita berdoa. Mari ikuti saya saudara. Tuhan Yesus, lihatlah hambamu, orang yang berdosa, menderita sengsara dan derita. Saya bersyukur kamu datang kepada saya, orang yang berdosa ini. Saya sadar saya orang yang berdosa. Kasihanilah saya Tuhan Yesus. Ampuni saya akan semua dosa saya dari sejak kecil sampai pada saat ini. Hapuskan semuanya. Dan saat ini saya mengundang engkau Yesus. Masuklah, bertahtalah, berkuasalah menjadi Tuhan dan Raja yang perkasa dalam kehidupanku. Dan jadilah Juru Selamat di sepanjang perjalanan hidupku. Saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Saya percaya Kau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Kau mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan kau kembali ke sorga untuk menjadikan tempat buat setiap orang yang percaya kepada engkau, termasuk saya pada pagi hari ini. Untuk saya bersyukur kepada engkau. Catatlah nama saya Tuhan Yesus dalam kitab kehidupan, sehingga ketika engkau datang kembali, kau boleh memanggil nama saya. Nama saya sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat, bagi Anda yang baru pertama kali menerima Yesus, firman Allah berkata, Yesus berkata di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bersyukurlah hari ini namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Datanglah kepada Yesus senantiasa dalam doa. Serahkanlah hidupmu kepada Dia. Percayalah, Dia pasti akan menolong saya dan saudara dalam segala hal dan segala perkara. Demikianlah sahabat dan terkasih, sidang jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, firman Tuhan dan kita sekalian pada pagi hari ini. Mari kita terus berdoa sehingga kita boleh kembali beribadah sebagaimana biasanya. Kami akan segera mengurus surat-surat untuk kita akan kembali beribadah. Sabar, waktunya yang sempurna. Pasti kita akan kembali bersama-sama untuk bersekutu sebagaimana biasanya. Ibu dan Bapak, saudara yang terkasih, sidang jemaat Tuhan, untuk jemaat Tuhan GBI Fata Boyolali, minggu yang akan datang kita akan memasuki perjamuan kudus. Siapkan hati saudara untuk kita akan memasuki perjamuan kudus. Dan biarlah pada hari Kamis nanti kita akan memasuki persiapan perjamuan kudus pada jam 6 sore lewat Zoom meeting. Siapkan hati saudara untuk kita akan mengambil bagian dalam acara persiapan perjamuan kudus. Dan kita akan memasuki perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat anugerah, kuasa dan kasih setia dari pihak Allah Bapa,
berkat dan kasih karena Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera Allah Roh Kudus kiranya menyertai dan berkati ibu dan bapak saudara-saudara yang terkasih saat pagi hari ini sampai hari Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam usaha pekerjaan, studi dan masa depanmu, diberkatilah engkau pada saat engkau masuk, diberkatilah engkau pada saat engkau keluar. Apa saja engkau perbuat Allah buat jadi berhasil. Kau diberkati dan menjadi berkat saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Dimanapun Anda berada, sampai jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang bersama saya, Pendeta Noh Asbanu. Shalom.